Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review jurnal terkait dengan mata kuliah manajemen hubungan industrial. Perkenalkan, nama saya Malik Mamatudin. Nah, ini jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Hubungan Industrial pada Karyawan Administrasi di RSUD Bandung Kiwari, ditulis oleh Resya Dwi Marcelina, Aji Saiful Ada, dan kawan-kawan dari Universitas Teknologi Digital. Ini termasuk dalam jurnal Manajemen Kreatif Jurnal nomor 3 Agustus tahun 2025. Nah, reviewnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana RSUD Bandung Kiwari menentukan kebutuhan tenaga kerja administrasi dan bagaimana manajemen hubungan industrial dijalankan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian menyimpulkan bahwa analisis kebutuhan SDM dan manajemen hubungan industrial saling terkait erat dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. RSUD Bandung Kiwari telah memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja yang transparan, mulai dari rincian tugas hingga mekanisme pemutusan hubungan kerja yang mengedepankan musyawarah. Nah, sarannya adalah mengadakan pelatihan dan mengembangkan kompetensi bagi karyawan administrasi secara berkelanjutan, kemudian meningkatkan komunikasi dua arah, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Jurnal yang kedua yaitu Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial. Studi dalam bidang hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Ditulis oleh Firdausi Syamsia dan Muhammad Nuh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Nah, reviewnya ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pemikiran, kepentingan, dan visi antara manajemen perusahaan dengan pekerja yang sering memicu konflik atau perselisihan hubungan industrial. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis manajemen konflik dalam proses penyelesaian perselisihan serta memahami peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dalam perspektif tersebut. Nah, isinya ini antara lain jenis perselisihan yang ditemukan dalam jurnal yaitu ketidaksesuaian hak dan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar anggota serikat pekerja. Simpulannya, penyelesaian konflik di Kabupaten Pasuruan mengedepankan prinsip hubungan industrial Pancasila yang berbasis musyawarah mufakat. Sinergi antar pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah tersebut. Jurnal yang ketiga yaitu peran serikat pekerja dan manajemen dalam meningkatkan produktivitas hubungan industrial. Ditulis oleh Wahyu Wiguna, Universitas Bina Bangsa, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi serikat pekerja di PT XYZ dalam dinamika hubungan industrial, khususnya terkait negosiasi, penyelesaian masalah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hambatannya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota serta pengurus serikat pekerja, koordinasi waktu yang tidak optimal antara serikat pekerja dan tim manajemen untuk melakukan perundingan. Kesimpulannya, kolaborasi harmonis antara serikat pekerja dan manajemen merupakan kunci utama produktivitas perusahaan. Penguatan peran serikat melalui edukasi dan komunikasi transparan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan berkelanjutan. Kemudian, jurnal yang selanjutnya yaitu analisis efektivitas lembaga kerjasama bipartit dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan. Jurnal Widya Suara Indonesia, tulis oleh Muhammad Zamhari. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan lembaga kerjasama bipartit dalam mencegah perselisihan hubungan industrial. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di wilayah Kota Bekasi, melibatkan wawancara mendalam dengan pihak pengusaha, pekerja,
serikat pekerja, dan mediator hubungan industrial. Penelitian ini merupakan kendala utama yang menghambat kinerja LKS bipartit seperti faktor mentalitas, kualitas SDM, eksistensi serikat pekerja, dan kekurangan mediator. Kesimpulannya, bahwa efektivitas LKS bipartit sangat bergantung pada komitmen para pihak dan kualitas SDM di dalamnya. Direkomendasikan agar pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, tapi juga melakukan penyuluhan intensif melalui media massa untuk membangun opini positif dan pemahaman yang benar mengenai manfaat LKS bipartit. Jurnal selanjutnya dari Lentera Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu berjudul Hubungan Industrial dari Perspektif Karyawan. Studi pada perusahaan manufaktur, ditulis oleh Dea, Gali, Deris, dan kawan-kawan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana persepsi karyawan menjadi indikator kunci keberhasilan hubungan industrial, khususnya di sektor manufaktur Indonesia. Hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sangat krusial untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha. Nah, analisis jurnal ini yang pertama, peran serikat pekerja. Karyawan memiliki persepsi beragam terhadap serikat pekerja. Sebagian melihatnya sebagai pelindung hak, sementara yang lain skeptis dan menganggapnya dapat menghambat fleksibilitas perusahaan. Jurnal ini mengisi celah penelitian sebelumnya yang cenderung hanya melihat hubungan industrial dari sisi regulasi atau institusi. Sementara studi ini menempatkan subjektivitas persepsi karyawan dalam sebagai fokus utama. Budaya yang tepat sangat menentukan perilaku karyawan dan dapat mencegah konflik akibat perbedaan interpretasi terhadap kebijakan perusahaan. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi karyawan bukan sekedar refleksi pasif, melainkan indikator strategis keberhasilan sistem hubungan kerja jangka panjang. Jurnal selanjutnya yaitu Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Karyawan, studi pada perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang, ditulis oleh Torik, Nunung, dan kawan-kawan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bekasi, di mana angka kemiskinan masih mencapai 4,93% pada tahun 2023. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana praktik hubungan industrial yang harmonis dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan di sektor manufaktur. Nah, analisisnya, yang pertama, hubungan industrial yang baik melalui negosiasi konstruktif mengenai gaji dan kondisi kerja terbukti dapat mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kesejahteraan tidak hanya soal upah, tetapi juga keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dua arah yang efektif melalui forum bipartit. Nah, yang ketiga, keberhasilan organisasi di era modern sangat bergantung pada interaksi seimbang antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kesimpulannya bahwa hubungan industrial yang efektif adalah faktor strategis bagi keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Secara praktis, perusahaan disarankan untuk memperkuat peran forum bipartit dan kapasitas serikat pekerja agar lebih adaptif terhadap dinamika industri. Jurnal yang selanjutnya yaitu dari Jurnal Bintang Manajemen berjudul Membangun Peran Serta Hubungan Industrial PT Karya Cahaya Anu dengan para pegawai untuk mencapai tujuan yang sama, ditulis oleh Resya, Dida, dan Muhammad Alamsyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan membangun hubungan industrial dengan pegawai agar tercipta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan strategis demi mencapai tujuan bersama. Penulis menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan staf pada tanggal 29 November 2023. Nah, analisisnya, perusahaan telah mengupayakan hubungan industrial yang harmonis dengan memastikan adanya keterlibatan aktif karyawan dalam keputusan strategis.
Yang kedua, hubungan kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pentingnya sarana seperti LKS Bipartit, Serikat Pekerja, dan peraturan perusahaan ditekankan untuk mencegah atau menyelesaikan perselisihan. Kemudian, hubungan yang harmonis antara pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah berdampak positif bagi kelangsungan usaha dan menciptakan kondisi kerja ideal. Sarannya adalah meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif antar manajemen dan pegawai, memberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kinerja, pemberian insentif, bonus, atau program pengembangan karir sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai. Jurnal selanjutnya yaitu eksistensi hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Ditulis oleh Dede Agus, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, penelitian ini menyoroti bahwa dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, konsep hubungan industrial Pancasila secara formal tidak diatur atau tidak dicantumkan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian hukum dan eksistensi hubungan industrial Pancasila sebagai nilai dasar dalam hubungan kerja di Indonesia. Kesimpulannya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera mengatur pokok-pokok hubungan industrial Pancasila melalui Perpres. Penggunaan Perpres dianggap lebih tepat daripada peraturan pemerintah karena sifatnya yang dapat menjalankan kekuasaan presiden secara luas untuk menjamin kepastian hukum tanpa harus menunggu mandat langsung dari undang-undang. Penelitian selanjutnya yaitu dari Ririn, Neng Santi, Ica, dan kawan-kawan berjudul Membangun Desain Hubungan Industrial dalam Mencapai Keharmonisan Antar Pegawai dengan Manajemen di Hotel Zodiac Sutami. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak beban kerja terhadap kinerja karyawan serta memahami bentuk perjanjian kerja yang diterapkan di Hotel Zodiac Sutami guna membangun hubungan industrial yang harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keharmonisan di Hotel Zodiac Sutami didasarkan pada kesepakatan kerja yang jelas dan komunikasi yang baik. Penulis menyarankan agar pimpinan terus meningkatkan komunikasi rutin dan memiliki empati terhadap keluhan karyawan untuk menjaga sebuah hubungan industrial yang stabil. Jurnal selanjutnya dari Andi Sunrah, Herminawati Abu Bakar, dan Seri Suryani yang berjudul Strategi Knowledge Management dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai mediator dalam penyelesaian hubungan industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen pengetahuan serta pengembangan SDM mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Disnaker Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 3 informan. Kesimpulannya adalah hubungan industrial pada dasarnya bersifat konfliktual karena perbedaan kepentingan antar pengusaha dan pekerja. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam mengelola konflik, menyesuaikan kepribadian dengan pihak yang berselisih, serta membangun prosedur yang adil bagi semua pihak. Jurnal ini memberikan gambaran praktis mengenai peran krusial mediator pemerintah sebagai penengah konflik antara buruh dan perusahaan. Penekanan pada aspek psikologis sebagai pelengkap pengetahuan hukum menjadi poin unik dalam strategi penyelesaian sengketa di Kota Makassar. Jurnal selanjutnya yaitu peran Dinas Tenaga Kerja dalam proses mediasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Jurnal ditulis oleh Faizal Aditya Dermawan dan Bagus Sarnawa, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, penelitian ini membedah bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menangani konflik antara pekerja dan pengusaha. Jurnal ini menyimpulkan bahwa mediasi melalui Disnaker Trans Kabupaten Bantul
merupakan jalur yang efektif untuk mencapai mufakat tanpa harus ke pengadilan hubungan industrial, selama kedua belah pihak memiliki etikat baik dan pemahaman hukum yang cukup. Nah, jurnal yang selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi COVID-19 melalui mediator, ditulis oleh Aditya Triwijaya dan Rahayu Subekti, Universitas 11 Maret. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan berat pada sektor ekonomi yang memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi dan pemutusan hubungan kerja. Di Kabupaten Karanganyar saja tercatat 220 karyawan terkena PHK dan 4.449 lainnya dirumahkan. Hal ini memicu lonjakan perselisihan hubungan industrial yang membutuhkan peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun mediator telah berusaha menjadi penengah, hasil penyelesaian yang didominasi oleh anjuran tertulis menunjukkan efektivitas yang masih rendah. Rekomendasi oleh penulis yaitu pemberdayaan staf administrasi teknis atau kerjasama dengan jasa kurir untuk pengiriman surat. Kemudian penerapan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi pelayanan. Jurnal yang selanjutnya adalah perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, ditulis oleh Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati. Review dari jurnal ini yaitu jurnal ini menekankan bahwa PHK secara sepihak sangat dilarang. Bentuk perlindungannya meliputi larangan PHK, wajib perundingan, dan hak atas upah dan pesangon. Perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar tanpa diskriminasi. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum agar PHK dilakukan sebagai langkah terakhir melalui prosedur yang benar guna menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jurnal yang selanjutnya yaitu berjudul Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja, ditulis oleh Sugeng Hadi Purnomo. Jurnal ini membahas dinamika hubungan kerja antara pekerja tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan pengusaha, khususnya saat menghadapi pemutusan hubungan kerja sepihak. Kesimpulannya yaitu pengusaha tidak boleh lepas tangan begitu saja setelah melakukan PHK sepihak. Perlu ada perlindungan hukum bagi pekerja agar tetap mendapatkan ganti rugi yang sesuai demi kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Kemudian jurnal yang terakhir ini berjudul Urgensi Pembaruan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengakomodasi perlindungan hubungan kemitraan, yang ditulis oleh Richard Jatimulya Alamwibowo, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara. Nah, review dari jurnal ini yang pertama itu, jurnal ini membahas tentang kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan bagi pekerja yang terikat dalam hubungan kemitraan, khususnya di sektor gig ekonomi seperti ojek online. Konsep kemitraan saat ini masih sering menjadi bentuk penyelundupan hukum yang mengeksploitasi pekerja tanpa jaminan kesejahteraan. Kemudian saran yang disampaikan oleh penulis, yaitu pemerintah dan DPR disarankan untuk mengubah hukum ketenagakerjaan agar dapat mengakomodasi perlindungan khusus bagi pekerja mitra, termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai upah minimum dan jaminan kesehatan bagi mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan review jurnal terkait dengan manajemen hubungan industrial. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.